di jantung Pulau Kalimantan, di tengah hutan tropis yang menyimpan kekayaan alam dan budaya, sebuah tragedi kelam mengguncang Indonesia. Februari 2001, kota kecil Sampit di Kalimantan Tengah menjadi medan pertempuran berdarah, tempat harmoni antar suku runtuh dalam kobaran amarah dan kekerasan. Tragedi Sampit 2001, sebuah luka mendalam dalam sejarah bangsa, merenggut ratusan nyawa, menghancurkan ribuan rumah, dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi. Apa yang memicu konflik ini? Bagaimana sebuah kota yang damai bisa berubah menjadi lautan api? Dan pelajaran apa yang bisa kita petik dari peristiwa yang mengguncang hati ini? Mari kita telusuri kronologi lengkap tragedi Sampit, dari akarnya hingga dampaknya yang masih terasa hingga kini. Sampit, sebuah kota kecil di Kabupaten Kota Waringin Timur, pada awal milenium adalah perpaduan budaya yang kompleks. Suku Dayak, penduduk asli Kalimantan, telah mendiami wilayah ini selama berabad-abad, hidup selaras dengan hutan dan sungai. Mereka menggantungkan hidup pada pertanian, berburu, dan tradisi spiritual yang kaya. Namun, sejak era kolonial Belanda dan terutama pada masa Orde Baru, gelombang migrasi membawa kelompok etnis lain ke Sampit, termasuk suku Madura yang datang melalui program transmigrasi. Program transmigrasi yang dirancang untuk mengatasi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, membawa ribuan keluarga Madura ke Kalimantan. Mereka membuka lahan baru, membangun pemukiman, dan berkontribusi pada perekonomian lokal, terutama di sektor perdagangan dan transportasi. Namun, di balik kemajuan ini, benih konflik mulai tumbuh. Perbedaan budaya antara masyarakat Dayak yang kolektif dan spiritual dengan komunitas Madura yang dikenal pragmatis dan ulet menciptakan gesekan. Persaingan ekonomi, sengketa lahan, dan persepsi ketidakadilan memperdalam jurang pemisah. Sampit pada akhir 1990-an adalah kota yang tampak harmonis di permukaan. Tetapi, di bawahnya, ketegangan sosial terus meningkat. Insiden kecil, seperti perselisihan di pasar atau sengketa kepemilikan tanah, seringkali memicu ketidakpercayaan antar komunitas. Tidak ada yang menduga bahwa ketegangan ini akan meledak menjadi salah satu konflik etnis paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Malam tanggal 17 Februari 2001 menjadi titik awal tragedi. Di Desa Krengpangi, sekitar 20 km dari pusat kota Sampit, sebuah insiden kecil memicu kekacauan besar. Seorang warga Dayak diserang oleh sekelompok orang yang diduga berasal dari komunitas Madura. Dalam hitungan jam, rumah-rumah warga Dayak di Krengpangi dibakar, dan kemarahan menyebar seperti api di musim kemarau. Bagi masyarakat Dayak, serangan ini bukan sekadar kekerasan fisik, tetapi juga penghinaan terhadap kehormatan suku mereka. Dalam budaya Dayak, sebuah serangan terhadap satu anggota komunitas dianggap sebagai serangan terhadap seluruh suku. Tradisi ngayau, praktik perang suku yang telah lama ditinggalkan, tiba-tiba kembali menghantui. Mandau, senjata tradisional Dayak, mulai diasah kembali, dan suara genderang perang bergema di desa-desa. Kabar tentang pembakaran di Krengpangi menyebar cepat ke Sampit. Massa dari komunitas Dayak mulai berkumpul, dipicu oleh rasa solidaritas dan kemarahan. Di sisi lain, komunitas Madura juga mempersenjatai diri, merasa terancam oleh situasi yang semakin tidak terkendali.
Apa yang dimulai sebagai insiden lokal kini berubah menjadi ancaman konflik skala besar. Pada pagi hari, tanggal 18 Februari 2001, Sampit berubah menjadi medan perang. Massa dari kedua belah pihak bersenjatakan parang, tombak, senjata api rakitan, dan bahkan senjata tradisional saling berhadapan di jalanan kota. Rumah-rumah dibakar, toko-toko dijarah, dan nyawa-nyawa melayang dalam kekacauan yang mengerikan. Dalam hitungan hari, Sampit menjadi kota yang diliputi asap, darah, dan keputusasaan. Data resmi mencatat lebih dari 500 orang tewas dalam konflik ini. Meskipun angka sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi. Mayoritas korban adalah warga Madura, tetapi warga Dayak juga tidak luput dari kekerasan. Lebih dari 100.000 warga, sebagian besar dari komunitas Madura, terpaksa mengungsi, meninggalkan rumah dan harta benda mereka. Kapal-kapal evakuasi yang membawa pengungsi ke Banjarmasin, Surabaya, dan pelabuhan lain menjadi simbol penderitaan massal. Di tengah kekacauan, kisah-kisah tragis bermunculan. Keluarga yang tercerai-berai, anak-anak yang kehilangan orang tua, dan tetangga yang kini saling bermusuhan. Kekerasan tidak hanya terbatas di Sampit. Konflik menyebar ke daerah sekitar, seperti Palangkaraya dan Pangkalan Bun. Di beberapa wilayah, warga Dayak melakukan serangan terkoordinasi, menargetkan pemukiman Madura. Sementara itu, komunitas Madura berusaha mempertahankan diri, menciptakan siklus kekerasan yang sulit dihentikan. Aparat keamanan yang awalnya kewalahan berjuang untuk mengendalikan situasi di tengah kaos. Tragedi Sampit bukanlah sekadar ledakan emosi sesaat. Ini adalah puncak dari ketegangan yang telah terakumulasi selama puluhan tahun. Persaingan ekonomi menjadi salah satu pemicu utama. Banyak warga Dayak merasa tersisih dari peluang ekonomi di tanah leluhur mereka, terutama di sektor perdagangan dan transportasi yang sering didominasi oleh komunitas Madura. Ketimpangan ini diperparah oleh perbedaan budaya yang mendalam. Bagi masyarakat Dayak, tanah adalah bagian dari identitas spiritual mereka. Kebijakan transmigrasi yang membawa ribuan keluarga Madura ke Kalimantan sering dianggap sebagai perampasan tanah leluhur. Sementara itu, warga Madura yang datang sebagai transmigran berjuang untuk bertahan hidup di lingkungan baru, seringkali tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah. Ketidakadilan yang dirasakan dari kedua belah pihak ditambah dengan lemahnya penegakan hukum menciptakan kondisi yang mudah terbakar. Selain itu, persepsi stereotip dan miskomunikasi budaya memperburuk situasi. Masyarakat Dayak memandang tradisi mereka sebagai bagian dari harmoni dengan alam, sementara komunitas Madura sering dianggap lebih agresif dalam perdagangan dan ekspansi ekonomi. Stereotip ini, meskipun tidak sepenuhnya benar, memperdalam ketidakpercayaan antar komunitas. Pemerintah Indonesia yang awalnya lambat merespons, akhirnya mengerahkan ribuan personel TNI dan Polri ke Sampit pada akhir Februari 2001. Operasi keamanan dilakukan untuk memisahkan kelompok yang bertikai dan mengamankan jalur evakuasi. Namun, kerusakan sudah terlanjur parah. Sampit menjadi kota hantu dengan jalan-jalan yang dipenuhi puing dan rumah-rumah yang hangus terbakar. Upaya rekonsiliasi dimulai dengan mediasi antara tokoh masyarakat Dayak dan Madura.
Perjanjian damai ditandatangani di hadapan aparat pemerintah dan tokoh adat, menyerukan gencatan senjata dan komitmen untuk hidup berdampingan. Namun, proses ini tidak mudah. Banyak warga Madura memilih untuk tidak kembali ke Sampit, mencari kehidupan baru di Jawa atau wilayah lain di Kalimantan. Sementara itu, masyarakat Dayak berusaha memulihkan identitas budaya mereka di tengah stigma yang melekat pasca konflik. Pemerintah juga mulai mengevaluasi kebijakan transmigrasi dan pengelolaan hubungan antaretnis. Program-program pembangunan ekonomi lokal diperkenalkan untuk mengurangi ketimpangan, meskipun hasilnya bervariasi. Di Sampit, lambat laun kehidupan mulai pulih, tetapi luka emosional dan trauma kolektif masih tersisa. Tragedi Sampit 2001 adalah cermin dari kerapuhan hubungan antaretnis di Indonesia. Konflik ini menunjukkan betapa mudahnya perbedaan budaya dan ekonomi dapat memicu kekerasan jika tidak dikelola dengan bijak. Lebih dari 500 nyawa hilang, ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, dan sebuah kota kehilangan harmoninya. Namun, di balik luka ini, ada pelajaran berharga tentang pentingnya dialog, toleransi, dan keadilan sosial. Hari ini, Sampit berusaha bangkit dari masa lalunya. Pasar kembali ramai, dan anak-anak dari berbagai latar belakang bermain bersama. Upacara adat Dayak dan kegiatan budaya lainnya menjadi simbol harapan untuk harmoni yang lebih kuat. Namun, tragedi ini tetap menjadi pengingat bahwa perdamaian adalah sesuatu yang harus terus dijaga, dirawat, dan diperjuangkan. Tragedi Sampit 2001 bukan sekadar cerita tentang kekerasan, tetapi juga tentang kemanusiaan, keberanian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah masyarakat menghadapi luka terdalamnya dan berusaha bangkit kembali. Sebagai bangsa, kita diajak untuk belajar dari sejarah ini, untuk memahami bahwa perbedaan adalah kekuatan, bukan ancaman, selama kita memilih jalan dialog dan saling pengertian. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan ini bersama kami. Mari kita jadikan sejarah sebagai guru, bukan sebagai beban. Share dokumenter ini untuk mengenang dan belajar dari masa lalu. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk konten sejarah Indonesia lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.